Welcome to our channel. SDN belum dengan 2. Jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak hebat? Hari ini seperti biasa, sebelum kita memulai belajar kita akan mengawali dengan doa dan basmalah. Kita berdoa, doa dimulai. Baiklah, tema kita hari ini mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, hari ini sebelum kita memulai belajar tentang pertumbuhan makhluk hidup, Ibu Guru mau bertanya dulu. Apa yang Anda ketahui tentang makhluk hidup? Ada yang tahu? Baik, tentu saja makhluk hidup adalah makhluk yang memiliki ciri kehidupan. Nah, ciri-ciri tersebut yang akan membedakan benda hidup dan benda yang tidak hidup. Lalu Ibu Guru, apa itu benda tidak hidup? Benda tidak hidup itu ya seperti air, angin, batu, tanah, dan yang lainnya. Nah, setiap makhluk hidup melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan itu apa sih Ibu Guru? Pertumbuhan itu merupakan sebuah proses yang ditandai dengan adanya pertambahan ukuran, volume, berat suatu organisme. Sedangkan perkembangan secara umum merupakan suatu proses menuju keadaan yang lebih sempurna. Nah, pada proses perkembangan ini terjadi yang namanya proses-proses diferensiasi sel, begitu. Nah, beda lagi nih dengan yang namanya perkembangbiakan. Perkembangbiakan merupakan salah satu ciri makhluk hidup guna kelangsungan jenisnya. Seperti yang Anda ketahui bahwa baik hewan maupun tumbuhan ya berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Perkembangan generatif terjadi melalui proses perkawinan. Perkembangan vegetatif itu terjadi melalui berbagai cara. Yang pertama seperti membelah diri, seperti bertunas, fragmentasi pada hewan rendah, sedangkan pada tumbuhan dengan menggunakan akar rimpang, dan umbi. Untuk mengetahui proses pertumbuhan dan perkembangan yang sesungguhnya, ini nih yang asik. Ibu Guru ingin mengajak kamu untuk melakukan satu penelitian sederhana tentang pertumbuhan kacang hijau. Saksikan video berikut ini. Nah, pada gambar ini dapat kita lihat dengan jelas proses pertumbuhan kacang hijau. Mulai dari tunas, tumbuh akar, keluar daun, dan mulai bertumbuh. Kegiatan pengamatan kita mulai dari merendam kacang hijau terlebih dahulu selama semalaman. Nah, penyemaian kacang hijau di hari pertama sudah terlihat benih kacang hijau telah membelah. Kemudian hari kedua mulai tumbuh tunas. Hari ketiga tunas terlihat lebih panjang dan akar sudah mulai tumbuh. Hari keempat terlihat daun yang sudah keluar. Hari kelima ukuran kacang hijau semakin tinggi. Nah, di sini terlihat kacang hijau yang tumbuh terkena sinar matahari akan terlihat lebih hijau ketimbang yang tumbuh tidak terkena sinar matahari. Warnanya akan terlihat pucat, berbeda dengan kacang hijau yang di bawah sinar matahari. Nah, pada hari ketujuh bisa kita lihat dengan sangat jelas kacang hijau yang kita letakkan jauh dari sinar matahari akan menjulang tinggi tapi berwarna pucat.
Nah, sedangkan yang di bawah matahari terlihat segar dan sangat terlihat perbedaannya. Nah, ini adalah tabel pengamatannya, pertumbuhan kacang hijau dari hari ke hari. Nah, dan ini adalah perbedaan pertumbuhan kacang hijau di tempat gelap dan di tempat terang. Dan ini adalah grafik pertumbuhannya. Kesimpulannya, bahwa cahaya merupakan salah satu faktor eksternal mempengaruhi pertumbuhan tanaman kacang hijau. Gimana mengamati pertumbuhan kacang hijau? Seru ya? Hari ini, Ibu Guru ingin kamu melakukannya sendiri. Lakukan beberapa hal tersebut seperti yang ada pada video. Lakukan di rumah. Jadikan 2 gelas, yaitu kacang hijau yang sudah direndam pada air semalaman, diletakkan pada kapas. Dengan hal yang sama, nanti akan kita letakkan pada tempat yang terang dan pada tempat yang tidak terkena cahaya matahari. Lalu amati apa yang berbeda dengan kacang hijau yang berada pada tempat yang terang dan pada tempat yang gelap. Kemudian catat perbedaannya. Nah, lalu kamu ukur pertumbuhannya setiap hari dalam waktu 1 minggu. Nah, jika kamu sudah melakukannya, Ibu Guru ingin kamu membuat sebuah laporan hasil praktikum dan penelitiannya kalian. Nah, lalu Ibu Guru bagaimana penulisan laporannya? Mudah sekali. Yang pertama, tentukan judulnya. Apa judul pengamatan kita tentang pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau? Berikutnya, apa langkah-langkah yang dilakukan? Kemudian berikutnya, tuliskan manfaat dan tujuan pengamatan kita. Berikutnya lagi, jangan lupa sertakan gambar anatomi tunas kacang hijau. Dan yang terakhir, buatlah kesimpulan tentang pengamatan kita hari ini. Hal apa yang sudah kita pelajari, manfaat apa yang sudah kita dapatkan dari hasil pengamatannya. Terima kasih anak-anak sekalian. Jangan lupa, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya langsung ke WA grup kita. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa, lakukan pengamatannya di rumah, supaya menambah ilmu dan pengalamannya kalian dalam belajar. Jangan lupa juga kesehatan. Selamat memulai penelitian dan pengamatan dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.